wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AA Abdurrahim. Saya guru PAI SD Negeri Bongas, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab B2 tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan mengikuti ujian kinerja yang dilaksanakan di kelas 4 SD Negeri Bongas dengan tema balik serta tanggung jawab yang menyertainya. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Gimana kelasnya sudah rapi? Tidak ada sampah? Bagus ya kalau begitu. Selanjutnya sebelum mengawali pelajaran ini supaya kita mendapat keberkahan Allah dan juga pembelajaran kita menjadi bermakna, silakan kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk membimbing doa. Sebelum belajar, mari kita membacakan doa mulai. Selanjutnya ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih berberkah ya, lebih berkah. Sebagaimana biasanya kita mengajarkan di kelas Al-Quran, tadarusan, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fil. Oke, selanjutnya sebagai wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Garuda Untukmu
Sebagai persepsi, Bapak menanyakan pelajaran materi minggu lalu tentang apa? Sholat sunat. Sholat sunat itu apa? Sholat apa saja? Ya, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ya, ada sholat witir dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi balik dan juga tanda-tanda balik. Apa yang kamu ketahui tentang balik dan tanda-tanda balik? Siapa? Oh, silakan. Sudah berusia 15 tahun. Oke, sudah berusia 15 tahun. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan Owi. Basah. Mimpi basah. Oke. Silakan siapa lagi? Ya, saya. Apa saya? Ya, baik. Siapa lagi? Saya Pak. Silakan. Seseorang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Betul, seseorang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah itu dinamakan sudah balik. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh yang lain. Misalkan tadi dikatakan oleh Alif, balik itu seseorang yang sudah berusia 15 tahun itu betul, berarti itu tandanya balik. Juga oleh Alwi tadi dikatakan orang yang sudah mimpi basah, nah itu bagian dari tanda balik. Kemudian Cahaya tadi mengatakan head untuk perempuan, berarti orang yang perempuan yang sudah head berarti dia sudah balik. Nah tadi disimpulkan oleh jawaban dari Nika ya. Nika itu jadi seseorang yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah, berarti dia sudah balik. Oke ya. Nah selanjutnya apa tujuan daripada pembelajaran ini ya? Tujuannya dengan PJBL ya, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian balik. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tanda-tanda balik ya, baik itu menurut ilmu fikih dan juga tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui kewajiban setelah balik. Kewajiban setelah balik itu baik kewajiban kita untuk melaksanakan apa saja dan juga kewajiban kita misalkan untuk orang yang sudah balik, kemudian orang tersebut misalkan hadas besar, maka kewajibannya untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Nanti di dalam pembahasan. Oke, selanjutnya coba kalian ya semua simak ya video pembelajaran ini, kemudian catat oleh kalian nanti apa yang perlu ditanyakan oleh kalian dan juga kita akan bahas bersama-sama. Silakan dicatat Kita dan bahas tentang perubahan tubuh dan dunia remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk, nanti aku ajak teman-teman yang lain ya. Kita mau bahas apa sih? Tentang tubuh, penyakit, COVID, atau apa, Cak? Tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Hah? Ih, malu. Teman-teman gak perlu malu. Itu penting untuk kita bahas agar tahu perubahan apa saja yang terjadi pada tubuh dan diri kita dan gimana menghadapinya. Oke deh kalau gitu. Oke, kita sepakat dulu ya. Ini pembelajaran yang positif. Jadi, kita nggak perlu tabu membahasnya. Oh ya, aku dan Dewa mendapatkan materi ini dari pelatihan Let's Talk Project. Kita mulai dari pubertas ya. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak-anak ke remaja, ditandai dengan pematangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, yang terjadi ada beberapa bagian tubuh perempuan dan laki-laki yang mengalami perubahan. Apa aja sih yang berubah dari tubuh remaja perempuan, Cak? Oke, perubahan fisik remaja perempuan. kalian sedang menyimak video tersebut. Benar. Bapak bertanya kepada kalian, itu tentang apa? Mimpi basah. Pubertas. Pubertas, di antaranya ada apa saja? Mimpi basah, kemudian
Tadi dikatakan ada mimpi basah. Mimpi basah itu yaitu mimpi terjadi misalkan kejadian seksual. Nah, materi ini perlu oleh kalian meskipun ya kalian ini belum menginjak usia balik, tapi ini sebagai preventif kalian. Jadi ketika kalian nanti sudah menginjak usia balik, kalian sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sudah tahu apa kewajiban apabila kalian sudah menginjak usia balik. Balita, kemudian itu anak-anak ya, terus remaja, kemudian dewasa, menjadi orang tua itu sampai menjadi kakek-kakek dan balik itu secara bahasa berarti apa? Sampai ya, balik itu sampai gitu ya. Jadi sudah sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Oke. Menjalankan perintah agama. Siapa yang tahu apa saja misalkan melaksanakan apa? Melaksanakan ibadah. Ibadahnya puasa. Ya kasih ribut apa bintang nih pegang dulu ya. Satu melaksanakan apa puasa, apalagi siapa sholat. Oke, ini melaksanakan sholat silakan. Kita ya. Itu kewajiban bagi orang yang sudah balik. Pertama untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah itu kenapa ini dikatakan laki-laki? Karena pada umumnya ya yang suka mimpi basah itu laki-laki, meskipun perempuan juga mungkin bisa juga, tetapi jarang. Jadi kebiasaannya itu laki-laki ya. Ataupun kalian ada yang pernah mimpi, tapi mimpinya misalkan mimpi basah itu karena ngumpul, ada yang masih ngompol? Tidak ada ya ngompol. Ada yang masih misalkan mimpi dikejar hantu? Ada yang mimpi misalkan dikejar oleh orang gila ya, itu mimpi. Nah, kemudian mimpi itu ada kemudian ada tanda balik menurut fikih itu bagi perempuan. Apa perempuan? Atau menstruasi. Nah, jangan takut ya kalau anak perempuan sudah mulai haid, berarti sudah menginjak waktu balik ya. Itu dikatakan normal utama ya. Jadi itu sudah apa namanya ya, kebiasaan perempuan itu akan mengalami haid. Lain halnya dengan laki-laki, sehingga jangan sampai laki-laki, kenapa kamu tidak sholat? Saya lagi haid Pak. Nah, itu tidak masuk akal ya, tidak bisa sebagai alasan untuk laki-laki. Yang suka haid biasanya adalah perempuan. Besar yang beratas besar itu bisa dikarenakan karena haid ya, karena mimpi basah mungkin, dan karena kalau seseorang yang sudah berkeluarga itu ya dinamakan karena junub ya. Karena junub. Nah, apa saja larangannya? Tidak boleh melaksanakan. Kemudian tidak boleh. Kemudian tawaf itu bagi orang yang sedang berhaji ya, tidak boleh melaksanakan tawaf. Itu apa namanya? Larangan bagi yang berhadas besar. Ini kewajiban setelah haid atau mimpi basah itu harus melaksanakan mandi besar dengan menghilangkan hadas besar. Sebelum melaksanakan hadas besar ya, ini diharapkan kalian bisa mempraktekkannya ya. Pertama harus niat ya. Niatnya tentu niat di dalam hati. Bagaimana niatnya? Niat hadas besar, menghilangkan hadas besar sama-sama. Bismillah.
istri atau perempuan yang head. Bagaimana niatnya untuk mandi besarnya? Silakan sama-sama. Ya, cukup. Nah, itu ya, yang pertama niat. Kedua apa ini? Ya, mencuci tangan berapa kali? 3 kali. Kemudian bersihkan, terus cuci tangan lagi. Selanjutnya berwudu seperti wudunya manusia. Selanjutnya membasuh rambut sampai kulit kepada kepalanya. Selanjutnya membasahi seluruh anggota tubuh mulai dari kepala dan bagian kanan dengan kaki. Selanjutnya apa itu? Gunakan sabun sampo agar semakin bersih. Kemudian berwudu seperti wudu manusia. Oke. Untuk lebih jelasnya ya coba kalian simak video ini. Kemudian ini kewajiban memasuki usia balik. Yang pertama harus melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kewajiban yang kedua apa itu? Menuntut ilmu. Kita belajar ke sekolah baik ke diniah, ke panasan itu sama menuntut ilmu. Kemudian apa lagi itu? Orat bagi baik laki-laki maupun perempuan. Coba kalau oratnya laki-laki apa saja? Dari pusar sampai lutut. Kalau aurat perempuan? Ya, bagus. Jadi aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali ketika melaksanakan sholat ya, yang harus terbuka itu wajah dan kedua telapak tangan. Nah, baiklah selanjutnya anak-anak ya, sebelum dilanjutkan kita di SD dulu ya. Tepuk semangat, oke? Silakan tepuk semangat. Selanjutnya kita sudah dibagi kelompok kan ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Tugasnya kalian silakan membuat project ya. Membuat project yaitu tentang membuat poster ya, atau membuat gambar tanda-tanda balik. Misalkan gambar anak-anak, gambar manusia, di sana tulis tanda-tandanya balik. Kalau laki-laki misalkan apa saja tanda-tanda baliknya, kalau perempuan misalkan apa saja. Silakan termasuk tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Misalkan cara menghilangkan hadas besar, cara mandi besar ya, itu bisa kalian. Silakan, tadi LKPD-nya sudah diberikan oleh Bapak. Silakan sekarang dikerjakan ya. Silakan kelompok diskusi semua ya, bersama kelompoknya ya, sama-sama. Oke. Nanti oleh kalian hasilnya dipresentasikan ke depan ya. Perwakilan dari tiap kelompok 1 orang ya. Nanti hasil kalian dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, ditunjukkan, kemudian nanti oleh kalian ditempel ya di depan kelas. Itu sebagai apa? Sebagai dijadikan sebagai media pembelajaran ya. Oke, silakan dikerjakan.
Perwakilan dua orang. Ya. Silakan dari yang kedua. Silakan. Ya. Siap. Jadi sudah siap. Silakan. Yang ketiga silakan depan. Di kalinya kaki jalan. Fakultas. Ya. Kakak kita empat. Geseran. Perwakilan dua orang. Silakan lagu satu mana? Bacakan. Poster tanda paling laki-laki menurut biologi. 1. Tumbuh rambut laki yang berbentuk. 2. Anggota 3. Merupakan sungai. Ya, silakan itu Pak Adil. 1. Tumbuh rambut sepotong seperti kumis. Jambut. Gampang rambut ketiak. Rambut kenglang. Tumbuh jambut. Perubahan juara. Silakan. Diam. Silakan kelompok 4. Selanjutnya silakan tunjukkan ke teman-teman kalian hasil karyanya. Nah, semua sejajar. Yaitu hasil karya dari kalian semua membuat poster ya tentang tanda-tanda baik. Selanjutnya oleh kalian silakan ditempel ya berurutan.
balik menurut ilmu biologi. Kemudian ada tanda-tanda balik bagi perempuan. Kemudian ini tanda-tanda balik buat laki-laki. Kemudian masa pubertas, tanda balik buat laki-laki. Kemudian ada poster anak yang sambil tidur ya, dia ceritanya mimpi basah. Kemudian ada anak-anak yang pubertas, itu bagus. Ini karya dari kalian, bagus semuanya bagus ya. Bapak kasih reward, nilainya oleh Bapak dikasih 90 semuanya, tenang. Selanjutnya kita lihat dulu yang bernyanyi sama-sama ya tentang nyanyi usia balik ya. Ya. Kita simpulkan ya materi tersebut ya, bahwa balik itu merupakan seseorang yang sudah kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Kemudian tanda-tanda balik itu satu, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kalau tanda-tanda balik menurut fikih apa saja? Mimpi basah. Terus kemudian apa? Haid. Ketiga, berusia 15 tahun. Itu berarti kalau sudah seperti itu menunjukkan kepada usia haid. Kemudian apa saja kewajiban seseorang yang melaksanakan ada sudah balik itu? Apa melaksanakan? Kemudian kalau seseorang yang sedang haid atau mimpi basah atau juga yang junub berkewajiban untuk melaksanakan apa? Mandi wajib atau mandi besar. Oke. Selanjutnya anak-anak sebagai refleksi, apakah kalian sudah mengetahui tentang balik? Sudah. Oke. Apakah kalian tahu tentang tanda-tanda balik? Tahu. Apakah kalian sudah mengetahui kewajiban setelah balik? Tahu. Oke, sebagai pekerjaan rumah ya, kalian dibuat di rumah ya, meresum ya materi tentang balik. Kemudian tentang balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kemudian kewajiban setelah memasuki usia balik, dan tata cara mandi besar atau mandi wajib. Itu
itu oleh kalian dibuat ya di rumah ya, sebagai pekerjaan rumah PR dan di dalam bentuk portofolio ya, dalam bentuk portofolio nanti minggu depan dikumpulkan dan akan dinilai oleh Bapak. Oke, selanjutnya ya, sebagai penutup untuk materi berikutnya nanti kita membahas tentang hadas, termasuk hadas besar itu apa saja. Oke, selanjutnya sebagai penutup silakan oleh KM dipimpin doa. Doa sudah